Perkenalkan, saya Sri Lestina SPD, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 asal SMK Negeri 4 Buton Utara, Kabupaten Buton Utara. Berikut ini adalah refleksi model 4P dari saya yang akan mengkoneksikan materi modul 1.1 dan 1.2, yaitu tentang 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan 4. Penerapan atau perencanaan. Pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah pada saat saya melakukan aktualisasi atau aksi nyata, yaitu mengadakan kegiatan pembelajaran konkret di dalam kelas yang berasaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, pendidikan hendaknya konvergen dan konsentris. Konvergen artinya saya harus menghadirkan teknologi dalam pembelajaran saya, sekaligus konsentris, yaitu saya juga harus mengadakan pembelajaran berasas sosiokultural untuk mengakomodir konsep konsentris dan konvergen. Di modul 1.1, saya menghadirkan pembelajaran membuat tas dari kain etnik, yaitu memodifikasi kain tenun buton menjadi produk kreatif pada item yang memiliki nilai guna dan inovatif, yaitu tas tote, tas pulpen, dan dompet. Di sini saya benar-benar membutuhkan tenaga dan waktu ekstra, dan juga budget untuk membeli bahan. Waktu yang dibutuhkan juga harus lebih dari jam mata pelajaran saya, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan yang hanya 2 jam. Akhirnya, saya meminta jam guru lain di hari itu untuk saya porsikan menyelesaikan proyek tas yang akan dibuat oleh siswa atas bimbingan saya. Tantangannya yaitu dari sisi siswa dan saya sebagai guru membutuhkan kesabaran dan ketelatenan untuk membimbing siswa yang banyak, mengajar mereka mengukur, menggunting, menjahit, hingga menjadi produk yang direncanakan. Sementara itu, di modul 1.2, kegiatan yang paling penting dan menantang adalah ketika saya harus merancang dan menarasikan rencana atau gambaran diri saya sebagai guru penggerak masa depan. Dengan berbekal pengetahuan yang didapatkan dari diskusi ruang kolaborasi dan juga penjelasan dan penguatan fasilitator, di mana saya mengetahui ada 5 nilai dan 5 peran guru penggerak. Dari latar belakang pengetahuan tersebut, saya kemudian mengingat kembali apa saja yang sudah saya lakukan selama ini yang sudah memiliki nilai guru penggerak meskipun belum disadari sepenuhnya. Kemudian membayangkan apa saja yang akan saya lakukan. Semuanya cukup menantang bagi saya karena harus menjabarkan kembali momen yang sudah saya lalui dan juga kegiatan yang masih dalam perencanaan. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa di modul 1.1 dibahas mengenai dasar-dasar konsep pendidikan yang seharusnya diterapkan di Indonesia, seperti pembelajaran yang berpihak kepada murid, berasas trikon, peranan guru sebagai penuntun melalui 3 asas yaitu Ingar Sosong Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sementara itu di modul 1.2 dibahas mengenai peranan guru penggerak, di mana seorang guru sebelum menggerakkan orang lain terlebih dahulu harus memulai dari diri sendiri untuk bergerak, yaitu mengembangkan diri secara mandiri, berperan sebaik mungkin dalam menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yaitu terlihat dalam berbagai peran guru penggerak, di mana semuanya akan bermuara kepada berpihak kepada murid. Sebagaimana konsep KHD, yaitu pembelajaran hendaknya berpihak kepada murid. Ketika seorang guru mengembangkan diri atau menggerakkan praktisi, yaitu para rekan guru didorong dan diarahkan untuk memperbaiki dan berinovasi dalam 3 peranannya, yaitu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran melalui kegiatan coaching klinik atau workshop.
Hasil kegiatan kolaboratif antar guru yang didorong atau digagas oleh seorang guru penggerak ini diharapkan akan berdampak positif, yaitu semakin baiknya suasana, proses, dan hasil pembelajaran yang dialami murid. Perasaan saat momen itu terjadi, yaitu kegiatan pembelajaran berasal sosiokultural dan merancang gambaran diri sebagai guru penggerak masa depan, saya merasa seperti seorang nelayan yang hendak mengarungi lautan berombak. Tantangan besar ada di hadapan, tetapi peluang besar juga menanti. Selain itu, saya juga merasa bagaikan seorang nelang saya mendapat cahaya di tengah kegelapan, yaitu kegelapan yang menerangi jalan saya yang masih kabur dalam memaknai pendidikan. Saya juga seperti musafir, mendapatkan air segar di tengah gurun pasir yang tandus, di mana setiap tetesnya sangat berharga. Semakin diminum, semakin ingin yang lebih banyak lagi. Artinya, bagi saya setiap tahap, setiap konsep, setiap tantangan dan tugas yang diberikan dalam modul, saya memaknainya seperti peluang dan kesempatan yang sangat berarti bagi saya untuk menambah wawasan dan penguasaan materi yang dalam. Selain itu juga membangun kekuatan diri sebagai guru penggerak atau praktisi pendidikan yang profesional yang saya harapkan. Seperti itulah semangat dan rasa keingintahuan saya yang besar mengenai konsep-konsep pendidikan dan guru penggerak. Oleh karena itu, meskipun kegiatan pembelajaran berbasis sosiokultural di modul 1.1 dan 1.2 sangat menantang dan melelahkan, tetapi sangat menyenangkan dan membanggakan bagi saya. Siswa juga sangat senang, antusias, dan bersemangat menyelesaikan proyek kelompok mereka. Kebahagiaan terlihat manakala mereka sampai di tahap finishing produk tas mereka. Mereka membawa pulang barang tersebut untuk diperlihatkan kepada orang tua mereka. Hasilnya, orang tua juga sangat senang dengan kemajuan anaknya untuk memperoleh keterampilan yang bagus dan hasilnya bisa dilihat. Dari kegiatan tersebut, semakin memantapkan makna menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Juga makna konsentris dan konvergen yang dimaksud ini yang membuat saya berbahagia. Kemudian, pada saat mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual di modul 1.2, meskipun cukup kewalahan berpikir dan merencanakan, tetapi perasaan saya bersemangat, antusias, dan juga merasa tertantang. Juga senang karena akhirnya saya bisa mendeskripsikan dan memetakan kompetensi saya sebagai calon guru penggerak dan di mana bidang yang akan saya garap nanti untuk kemajuan diri siswa dan sekolah. Pembelajaran sebelum momen yang penting, menantang, dan mencerahkan tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pertama, saya berpikir bahwa menghadirkan pembelajaran sosiokultural sulit dan mustahil diadakan di dalam kelas. Kedua, saya berpikir bahwa mengajar tidak perlu mempertimbangkan kebahagiaan atau kenyamanan murid dalam belajar, bahwa kita cukup menyelesaikan perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai target kurikulum dan capaian pembelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ketiga, saya juga berpikir bahwa guru cukup mengajar dan melaksanakan pembelajaran atau tugas tambahan sesuai tupoksi dan tidak perlu terlalu memperdulikan perkembangan guru lain, kemajuan sekolah dan pendidikan. Sekarang, saya berpikir bahwa pertama, menghadirkan pembelajaran konkret berasas sosiokultural di kelas adalah hal yang mungkin dan terbukti bisa diwujudkan. Masih banyak potensi-potensi lokal dan produk budaya di Buton Utara yang memiliki nilai positif bagi pendidikan dan siswa yang bisa diperkenalkan dan dipetik pelajaran darinya. Kedua, kenyamanan dan kebahagiaan siswa selama proses pembelajaran harus diutamakan. Ketiga, sebagai guru harus berusaha untuk secara mandiri belajar dan mengakses ilmu pengetahuan, lalu berbagi dengan rekan guru lain. Saya berpikir bahwa guru harus selalu berempati untuk melahirkan inovasi-inovasi di lingkungan sekolah dan di pembelajaran kelas. Penerapan ke depan atau rencana. Penerapan atau rencana saya ke depan yaitu saya akan terus mengembangkan diri secara mandiri baik online maupun offline. Dari hasil pengembangan diri, saya akan membuat inovasi-inovasi di kelas dan di sekolah, kemudian membagi ilmu yang bermanfaat kepada rekan guru lain.